Cucu ini kan dikira mau kurban nih. Ya. Jadi ada kurban nggak tahun ini? Alhamdulillah ya, kayaknya kalau sebelum-sebelumnya itu walaupun banyak rezeki belum sempat berkorban ya, tapi alhamdulillah kali ini walaupun dengan kesederhanaan after covid ya, ada rezeki sedikit. Alhamdulillah kebetulan juga kan aku ini salah satu dari punya kayak di Losari itu ada satu namanya pesarean, di mana kuburan itu kayak padepokan itu ternyata masih eyang ya, jadi artinya di situ yang disebut dengan petilasan Eyang Akawijaya. Kebetulan masih dari buyut ya, berarti karena di situ juga banyak orang berkunjung yang beliau ini Angkawijaya ini salah satu dari cucu Sunan Gunung Jati. Nah kebetulan alhamdulillah aku tuh sebelumnya bernazar nih, artinya memohon ya Allah kalau emang aku cucu beliau pasti aku akan dimudahkan yang namanya rezeki untuk aku bisa berkorban. Dimana kan dari tahun-tahun sebelumnya kan belum pernah ada nih yang berkorban di tempat tersebut, dan memang aku tuh sejak covid aku mengalami namanya berbagai macam peristiwa, Mas Nofri mungkin tahu ya, dan alhamdulillah aku mendapatkan hidayah setelah covid dan aku diberikan keberkahan dengan profesi sebagai tarot reader, dan disitu dimudahkan oleh Allah dengan rezeki yang lewat dari mana aja, yang penting halal buat aku walaupun sedikit. Ternyata di tahun ini alhamdulillah aku bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala aku bisa korban walaupun baru sedikit ya, baru kambing lah ya, tapi buat aku itu nazar aku itu sudah terpenuhi dan semuanya berkat Allah Subhanahu wa taala. Berapa kambing kalau berapa? Sementara satu dulu, mungkin insya Allah aku sih nazar lagi, mudah-mudahan ada rezeki aku bisa berkorban tahun depannya, mudah-mudahan lebih besar lagi. Iya, ada pengalaman ini nggak sih? Mungkin yang ada sedih atau tentang kurban, ada yang sedih, mungkin ada yang lucu atau yang lucu dulu deh. Kalau yang lucu itu dulu waktu aku SMP ya, waktu SMP itu dimana aku tuh berkorban tiba-tiba biasa kan kita ini ya patungan gitu ya, dan ternyata tuh aku nggak tahu kenapa tiba-tiba apa tuh pas lagi potong-potong itu ternyata itunya, tahu kan Mas, itunya itu kena muka aku, bro. Aku diketawain teman-teman gitu sampai ya ternyata kamu tuh doyan gitu. Ya Allah, aku sampai nangis ya, dimana kan maksudnya namanya bulian ya waktu kecil, jadi bahan bulian teman-teman ya. Tapi buat aku keseruan bersama itu lebih aku kadang-kadang suka kangen banget sama yang namanya kebersamaan. Makanya aku rencana tahun ini alhamdulillah mudah-mudahan aku bisa berkorban. Selain berkorban juga aku pengen rencananya malamnya tuh pengen ke kayak lesehan sedekah bumi ya. Aku pengen rencana tuh manggil kayak anak yatim ataupun orang-orang yang sudah jompo, di mana kita untuk halal bihalal kemudian baca yasin bersama, artinya selamatan, karena di sini kan ya itu tadi karena leluhur ya, jadi ada semacam kayak panggilan ayo Nduk kita bikin gelar ini, dan alhamdulillah aku bilang ya kalau memang aku nanti diberikan rezeki lebih aku akan laksanakan yang namanya nazar ya. Alhamdulillah ada aja loh rezekinya, syukur alhamdulillah. Terus ada lagi nggak pengalaman yang mungkin lucu, terseram, yang apa lagi nih? Yang sedih sih. Sedih, wah ini kayaknya gimana nih kalau sedih gimana nih kakak? Kalau sedihnya itu ya dimana waktu korban gitu ya, padahal aku tuh merasa kayak aku tuh job tuh banyak, uang banyak, tapi kenapa ya aku tuh nggak pernah bisa untuk menyisihkan untuk korban gitu. Bahkan ketika aku sudah nazar tiba-tiba ada aja musibah, dan itu yang kadang-kadang tahun ini tuh bikin aku kayak ya Allah itu baik ya, walaupun dengan rezeki yang sederhana ternyata aku bisa berkorban gitu, aku bisa memberikan sesuatu walaupun baru kecil gitu. Artinya ini suatu anugerah buat aku yang mungkin setiap orang tidak jarang orang yang memiliki kesempatan ini dan diberikan anugerah ataupun aku bilang keajaiban dunia buat aku ya. Dan aku merasakan kayaknya bersyukur banget, bahkan ya aku bernazar mudah-mudahan setiap tahun aku tidak akan pernah lupa dengan tradisi ini akan menjadikan tradisi di desa aku bagaimana caranya kita bersyukur. Sebab kan di situ tuh yang namanya petilasan Eyang Akawijaya itu sangat sakral sekali, dimana tidak semua orang itu juga bisa masuk ke situ, dan sebagai salah satu keturunan otomatis aku harus membudayakan yang namanya tradisi yang memang sudah sejak lama ada. Jadi rasanya feel excited atau nggak seperti udah nggak sabar gitu ya, gimana ya? Nggak tahu ya, aku tetap santai, relax, istiqomah.
aku nggak seperti dulu, beda. Aku yang dulu mungkin dengan ambisius ya, tapi kali ini tuh kayak aku lebih rileks, lebih santai dengan istiqomah, dengan bersolawat insya Allah. Karena buat aku semakin kita mengejar dunia, semakin kita tidak akan dapat, tapi semakin kita bersyukur, sekecil apapun rezeki itu semakin ditambahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada pesan buat orang yang mau berkorban Kak? Oke, buat teman-teman yang mau berkorban, ingat ya, niat kita adalah untuk ibadah, bukan untuk pamer. Dan sebesar apapun rezeki kalian, usahakanlah untuk bisa berbagi. Karena walaupun sekecil apapun, kalau kita berbagi, insya Allah kedepannya tuh akan lebih banyak lagi rezeki kita. Jangan pernah merasa rugi untuk berkorban, karena korban itu salah satu bagian bagaimana caranya kita mensucikan diri kita dan harta kita dari sebagian rezeki kita untuk orang-orang yang Super. Foto dulu saya.